saya Kayfa hari ini. Di sini saya akan menyajikan sebuah video praktek mengajar untuk memenuhi tugas micro teaching yang diampu oleh Ibu Dewi Mulyani. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Masih semangat kan hari ini belajar sama Ibu? Pasti dong harus semangat, gak boleh lemes-lemes ya, harus semangat. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, coba Ibu mau kalian berdiri dulu. Terus masukin bajunya yang belum dimasukin. Coba biar rapih, kerudungnya benerin dulu, rapihin dulu biar kelihatan ganteng sama cantik gitu ya kan. Nah, udah semuanya? Jangan duduk dulu, tapi kalian lihat di sekitar kalian, coba lihat ada sampah atau enggak. Kalau misalnya ada sampah, coba pungut dulu sampahnya, kemudian kalian buang di tong sampah yang ada di luar. Biar suasananya nyaman, gak ada sampah ya. Udah semuanya? Oke, baik. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM pimpin doa terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama, Anissa. Hadir, oke. Andrean. Oke. Benny. Oke, hadir. Cika. Denny. Erlangga. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu di pembahasan kali ini yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Ibu mengharapkan kalian bisa mengetahui apa itu makanan halal, apa itu makanan haram, apa itu apa itu minuman halal, apa itu minuman yang haram. Kemudian kalian tahu dasar-dasar hukumnya itu apa saja. Kemudian kalian tahu manfaatnya itu apa saja. Kemudian kalian tahu mudorotnya itu apa saja ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak semestinya kita konsumsi, oke? Nah, kita langsung aja. Pengertian makanan halal. Pada prinsipnya semua makanan yang ada di dunia ini halal, semua untuk dimakan kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, selain halal juga, makanan yang boleh kita konsumsi itu yang toyib, yang artinya baik, bernutrisi, bergizi, dan menyehatkan tubuh kita. Tidak malah memberikan dampak negatif bagi tubuh kita ya. Justru makanan yang halal itu bisa memberikan dampak positif untuk tubuh kita. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Maidah juga disebutkan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa taqullaha allazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, coba Erlangga sebutkan tadi artinya dari ayat tersebut apa? Nah, itu benar bahwa makanan yang halal itu tidak hanya halal, makanan yang boleh kita makan itu tidak hanya yang halal, tapi harus yang thayyib juga ya. Kemudian di sini juga Ibu akan menjelaskan ada kriteria makanan halal. Yang pertama, dari wujudnya. Dilihat dari wujudnya ya. Atau zatnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari pendapatannya. Pendapatannya atau cara mendapatkannya ya. Kemudian
Kemudian yang ketiga yaitu dari cara mengolahnya. Nah, dari sini sangat jelas bahwa makanan halal ini memiliki 3 kriteria yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari sini menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang sudah disebutkan dalam syariat Islam, maka itu termasuk dari makanan yang haram. Nah, di sini kan jelaskan dari wujudnya atau zatnya. Maksud dari sini adalah bahwa tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang tadi disebutkan oleh Erlangga, yang artinya itu makanlah dari sesuatu yang baik ya. Nah, di sini juga sangat jelas dari wujudnya, dari zatnya, kita harus melihat dulu makanan itu baik atau tidaknya. Kemudian dari cara mendapatkannya, misalnya kita mencuri makanan, itu baik atau tidak? Tidak kan, tidak baik. Nah, cara mendapatkan makanan yang halal juga harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik seperti tadi mencuri, gak boleh. Kemudian yang ketiga dari cara mengolahnya. Cara pengolahannya pun harus baik, harus bersih, terhindar dari segala jenis najis, oke? Kemudian berikutnya ada juga jenis makanan halal. Yang pertama, menyehatkan, tidak memberikan mudarat kepada diri kita ya. Terhindar dari kemudaratan yang dapat mengganggu jiwa, mengganggu kesehatan, mengganggu akal fikir, kemudian mengganggu mental kita. Nah itu ya. Kemudian jenis makanan halal juga ada mengandung berbagai nutrisi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada juga, ini Ibu memberikan contoh makanan halal. Yang pertama ini ada seperti kayak nasi, kemudian lauk pauk yang menyehatkan tubuh kita ya. Kemudian berikutnya jenis makanan halal juga seperti binatang ternak. Binatang ternak seperti sapi. Ibu memberi contoh di sini yaitu sapi. Kemudian ada juga seperti kambing, ayam, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga jenis makanan halal itu sebangsa belalang. Kayak mereka kan memakan makanan seperti tumbuhan, jadi mereka itu termasuk makanan yang halal. Kemudian binatang yang hidupnya di air atau di laut, nah itu juga termasuk makanan-makanan yang halal. Kemudian setelah Ibu menjelaskan makanan yang halal, Ibu akan menjelaskan pengertian dari makanan yang haram. Makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Sebagai contoh, mengkonsumsi darah yang mengalir ini diharamkan karena itu kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Di samping itu ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Nah di sini Ibu memberi contoh gambar darah. Nah di situ tuh berarti sudah sangat jelas bahwa makanan haram itu sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam ya, karena dapat memberikan mudaratnya gitu. Mudaratnya itu banyak gitu bagi diri kita tuh daripada manfaatnya. Nah kemudian di sini juga ada contoh lain, contoh hewan makanan haram yaitu hewan babi ya. Kemudian ada juga hewan buas, itu tidak boleh, haram. Kemudian hewan yang tercekik, hewan yang jatuh, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, dan itu pun termasuk hewan-hewan yang haram ya. Kemudian setelah itu Ibu akan menjelaskan minuman halal dan minuman yang haram. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan? Oke, baik. Atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, Ibu selanjutnya akan menjelaskan tentang minuman halal. Sama seperti makanan halal yang tadi pengertiannya, memberikan banyak manfaat ya, minuman halal dan makanan halal itu, karena di dalamnya terdapat nutrisi, terdapat gizi yang baik untuk tubuh kita gitu. Justru
dengan kita mengkonsumsi makanan halal ini, kita akan tumbuh sehat, kepribadian kita akan baik, karena apa yang kita makan akan mempengaruhi kepribadian kita pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Kemudian minuman halal juga tidak najis ya, terhindar dari segala najis ya. Kemudian minuman halal juga sama halnya dengan makanan halal didapatkan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang tidak baik seperti tadi yang dicontohkan ibu, yaitu mencuri ya, tidak boleh. Semua juga harus didapatkan dengan cara yang baik. Kemudian minuman haram. Tadi kan minuman halal sudah dijelaskan, kemudian berikutnya minuman haram. Justru ini kebalikan dari minuman halal. Ini itu banyak mendatangkan kemudaratan pada diri kita gitu. Ini bisa bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita. Bukan hanya efek negatif, tentunya bagi kesehatan kita pun akan terganggu, seperti misalnya kanker, diabetes, kemudian kalau misalnya di dalam pikiran mental kita tuh jadi terganggu gitu ya kan, kecanduan. Nah, itu tidak boleh diminum dan dikonsumsi, oke? Ibu ini hanya memberi contoh saja gambarannya. Kemudian minuman haram ini sesuatu yang memabukkan. Nah, tidak boleh, sesuatu yang memabukkan itu tidak boleh dikonsumsi. Contohnya seperti Homer. Homer itu sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91, dijelaskan di situ bahwa Homer itu salah satu hal yang memabukkan. Bahkan setetes pun kita tidak boleh meminum Homer. Itu tidak baik ya, anak-anakku. Nah, kemudian itu perbedaannya ya, minuman halal dan minuman haram itu seperti itu. Kalau misalnya minuman halal itu tidak memabukkan, ya ingat ya, nggak boleh kebalik, oke? Nah, setelah ibu menjelaskan makanan halal, makanan haram, minuman haram, serta contoh-contoh dari jenis-jenis makanan halal serta minuman halal dan makanan haram dan makanan haram, minuman haram. Ibu di sini akan menjelaskan tentang manfaat makanan halal. Yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, anak-anak, dengan kita mengkonsumsi minuman yang halal, makanan yang halal, kita bisa mempertahankan hidup kita. Kita bisa menjaga kesehatan kita sehingga terhindar dari segala penyakit, dan kita bisa mempertahankan hidup kita gitu. Jadi kita tidak meninggal dengan hal-hal yang tidak baik seperti tadi mengkonsumsi minuman haram, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Tuh, udah kita mendapatkan mempertahankan hidup, kita bisa mempertahankan hidup, kita juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang pengen dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti semua juga ingin ya. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, betul. Kemudian berikutnya, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sangat jelas sekali kita akan mendapatkan rezeki yang barokah di dunia dan di akhirat, dan kita pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti senang banget kan kita ketika kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Tuh, coba di sini siapa yang suka bohong? Nah, nggak boleh ya bohong-bohong gitu ya, harus ya. Nah, dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Tuh. Berikutnya, yang terakhir itu memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau tercela. Tuh, dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita itu akan memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik, terhindar dari akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Maka dari itu, kita harus senantiasa bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang halal pada setiap harinya, oke? Bisa kan kalian semua? Oke. Nah, tadi ibu menjelaskan manfaat makanan halal.
sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih dampak buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Dengerin ya baik-baik. Yang pertama, itu akan membuat pikiran kita itu terganggu, mental kita terganggu, kesehatan kita pun akan terganggu, dan yang paling parahnya kita akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita gak boleh ya sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tuh dosa anak-anakku ya, gak boleh. Nah itu semua materi udah Ibu sampaikan, dari mulai pengertian halal, pengertian makanan halal, pengertian makanan haram, sampai akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ada, bener nih, mengerti semuanya? Oke baik. Karena materi sudah Ibu sampaikan semuanya, coba sekarang Ibu mau menunjuk satu siswa untuk menjelaskan, menyimpulkan apa saja yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Coba Ibu mau, Anissa, coba jelaskan, coba simpulkan apa saja yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya. Terus? Oke. Apa lagi? Oke, bagus. Ternyata Anissa memperhatikan ya, bagus. Nah, karena semuanya sudah selesai, semuanya sudah paham, maka Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian. Sebentar, Ibu akan ambil dulu buku paketnya. Nah, coba kalian buka buku paket halaman 103. Coba kalian buka dulu. Di situ ada soal pilihan ganda dan soal esai yang harus kalian isi di rumah. Nanti kita bahas bersama-sama di minggu yang akan datang, oke? Nah, selain kalian mengisi pilihan ganda dan soal esainya, kalian juga harus membaca materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, oke? Kalian siap? Oke, baik. Karena semua materi sudah Ibu sampaikan, kalian juga sudah menerima tugas dari Ibu. Ibu akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, KM tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Ibu izin pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.